Game online sama internet itu udah bener-bener kayak satu pasangan yang rasanya nggak mungkin bisa dipisahin. Ya kali ya mau main game online tapi nggak pakai internet. Nah, gue iseng nih, gue pengen nyobain router yang powerful buat dipakai di kantor. Serinya TUF Gaming AX 3000. Kalau dari bentukannya, TUF Gaming AX 3000 ini bener-bener gahar. Patahan garis tegas di sisi depan dan atasnya itu ngegambarin kalau ini adalah router gaming yang nggak kelihatan murah, walaupun ini nggak punya lampu RGB. Tapi ya emang beneran nggak murah sih harganya. Cuma ini sebanding dengan apa yang bakal kita dapat. Yang pertama pastinya soal kemudahan. Interface-nya user friendly, bahkan buat teman-teman yang awam soal router. Untuk ngatur router dari awal buka kardus sampai bisa connect ke internet itu beneran gampang. Di bagian quick internet setup itu ada pilihan routernya mau dibuat mode apa. Pilihan modenya juga banyak. Ada yang wireless router mode, ada repeater, ada access point, ada bridge dan AI mesh. Di kantor DroidLab sendiri, TUF Gaming AX 3000 ini kita pakai di mode default alias mode wireless router buat dikonekin langsung ke ISP. Router ini ngedukung dual band Wi-Fi 6 AX yang kecepatan akses datanya itu bisa up to 3000 Mbps. Beda dibanding Wi-Fi 5 AC yang maksimal itu cuma 1200 Mbps. Nah, biar bisa ngerasain kecepatan Wi-Fi 6, pastiin juga gadget yang teman-teman pakai ini juga udah support. Wi-Fi 6 sendiri sekarang udah bisa dipakai di HP-HP flagship terbaru keluaran 2020 ke atas ataupun konsol next gen, salah satunya kayak PS5. Selain Wi-Fi 6, fitur andalan lain di TUF Gaming AX 3000 ini ada gaming port acceleration. Nah, portnya ada di LAN 1 yang ada tanda gaming port. Buat port LAN 2, 3, sama 4 sih nggak ada tanda apa-apa, tapi yang pasti ini udah support gigabit. Gua sendiri nggak suka colok kabel ke laptop karena lebih praktis pakai WiFi aja, dan di port LAN 1 ini gue colokin ke ISP yang kedua. Jadi port 1 gue isi ISP 1 yaitu business 150 Mbps, dan port LAN 1 gue isi ISP kedua yaitu Bali Fiber 100 Mbps. Enaknya router ini bisa ngegabungin kedua ISP tadi jadi satu. Lewat fitur dual WAN gue bisa ubah modenya ke failover untuk backup internet atau load balance buat maksimalin kecepatan dua ISP ini. Contohnya gini, waktu di mode failover speed ISP1 yaitu Biznet cuma 150 Mbps aja. Tapi kalau Biznet gua tiba-tiba mati, masih ada backup dari Bali Fiber. Nah, pas diubah mode load balance, kecepatan Biznet dan Bali Fiber itu kayak digabung dijadiin satu. Jadi waktu speed test itu bisa tembus sampai 250 Mbps. Perlu diingat, biar bisa dapetin speed maksimal, pastiin gadget teman-teman ngedukung Wi-Fi 6 atau paling nggak Wi-Fi 5 lah. Kecepatan yang tinggi ini nanti juga akan berpengaruh sama jangkauan gadget ke Wi-Fi. Sampai sekarang gue ini nggak pernah ngalamin masalah soal jangkauan Wi-Fi di TUF Gaming AX 3000. Antenanya itu ada 4, jadi jangkauannya itu jauh ya. Buat gambaran, routernya gue taruh di lantai 2 di kantor, terus gue coba dari halaman belakang di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 20 meter lah. Sama gue juga berdiri di garasi depan, di carport. Nah, hasilnya sinyal masih tetap dapat full, tapi speed internetnya turun jadi 60-150 Mbps. Kalau misalnya teman-teman butuh jangkauan Wi-Fi yang lebih luas, bisa beli router Asus apapun yang support AI mesh. Karena TUF Gaming AX 3000 bisa ngegabungin beberapa router Asus sekaligus lewat fitur Asus AI Mesh Wi-Fi System. AI Mesh sendiri bakal ngegabungin beberapa router Asus jadi satu manajemen aja. Jadi kita nggak perlu ngatur routernya satu persatu. Pengaturan SSID, channel Wi-Fi dan lain-lain bakal ngikutin dari induk routernya. Terus buat teman-teman yang hobi main game, Asus nyediain fitur OpenNAT buat ngatur port forwarding ya, lebih gampang. Sederhananya, port forwarding ini bikin koneksi dari klien ke server game jadi lebih mulus. Contohnya waktu main PS5 gue dapetin NAT 3 yang mana ini adalah NAT paling dihindarin karena bakal susah join multiplayer. Nah, pas OpenNAT aktif, NAT gue jadi lebih baik karena bisa dapetin NAT
tipe 2 atau bahkan NAT tipe 1. Proses login ke PSN atau PlayStation Network juga jadi lebih gampang dan gua bisa mabar sama player lain tanpa takut disconnect. Ada juga fitur Game Boost buat prioritasin akses internet ke perangkat tertentu aja. Gua sendiri pakai fitur ini karena walaupun tanpa prioritas, akses internetnya masih tetap kenceng. Buat main game, gua cuma ngandelin OpenNAT tadi aja. Buat fitur keamanannya, Asus nyediain fitur AI Protection yang isinya itu macem-macem. Gue sendiri langsung aktifin aja biar nggak pakai ribet-ribet. Nah, di bagian parental controls, gue juga bisa ngebatasin koneksi anak-anak. Batasannya itu beragam, kayak blokir situs-situs tertentu dan boleh akses internet di jam tertentu aja. Jadi intinya nggak bisa semaunya. Mau limit bandwidth juga bisa, langsung aja masuk ke menu adaptif QoS, Quality of Service. QoS ini bisa diatur adaptif, tradisional, atau limit upload download manual. Kalau buat slot USB 3.0 ini fiturnya ada banyak, nggak cuma buat nyimpen file aja, fungsinya juga macam-macam, dan ada juga opsi buat ubah jadi nyolokin modem 3G atau 4G. Terus buat kalian ya user yang lebih advance, di sini pengaturan routernya juga cukup lengkap. Bisa dilihat sendiri ada fungsi connect ke Alexa, atur VPN dan multi VPN, firewall, IPv6 dan lain-lain. Intinya ini adalah router yang bisa muasin kebutuhan gaming kita buat nemenin PC atau laptop gaming. Nah, terutama juga buat kalian yang punya PS5, bikin proses download gamenya makin cepet, buat main multiplayer juga enak karena bisa milih NAT dan pastinya bikin jaringan stabil selama kita online. Nah, ini bakal klop banget lah buat diduetin sama PS5. Buat router harga 3 jutaan, menurut gua TUF Gaming AX 3000 adalah one of the best router yang bisa dicoba. Settingnya gampang banget, punya fitur dual WAN, akses keamanannya lengkap, dan yang penting ini support OpenNAT buat gaming di PS5.